pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada saatnya kita didera oleh Tuhan, dipukul oleh Tuhan, oleh karena kita salah menggunakan berkat Tuhan. Tuhan tegas, berkat daripadanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang kita dengar sebentar. Berjagalah kita supaya jangan sampai kita didera oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan pada hari ini menyingkapkan kepada kami tentang pemulihan, tentang kelepasan dari kutuk. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Nabi Yoel. Yoel pasalnya yang kedua ayat 25. Yoel 2 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Amin. Saudara sekalian, dari mana datangnya kutuk belalang pelahap? Saya hanya menyebut satu saja, karena terlalu banyak kalau disebut lagi belalang pengerip, belalang apakah namanya. Dari mana datangnya kutuk belalang pelahap? Datangnya dari ketika umat Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap berkatnya. Mari kita lihat bersama-sama pasal 1, Yoel pasal 1 ayat 5. Yoel pasal 1 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Ya habislah. Silakan saudara nanti baca seluruh Nabi Yoel ini, kitab Yoel ini, saudara sekalian. Kita akan bertemu mendengar bagaimana sesudah serangan belalang itu kemudian terjadi kebakaran di seluruh perkebunan di Israel. Kenapa? Itu belalang itu bukan cuma makan daun dan bunga dari tanaman, tapi itu pohon anggur memang pohon yang mudah digerogoti.
Tetapi kabar buruknya adalah di mana kemudian belalang itu ada sejenis belalang yang lebih besar, dia makan kulit dari pohon zaitun, pohon ara. Matilah semua pohon-pohon itu, meranggas, dan kemudian pada waktu musim panas terjadi kebakaran di mana-mana. Saudara pemirsa, saya ingin mengingatkan kita, kalau kita salah menggunakan berkat Tuhan, itu bisa berdampak. Saya di jemaat kami, saudara sekalian, saya kenal dengan orang-orang yang dulu boleh katakan sangat kaya. Kenapa? Ada seorang bapak yang kemudian omsetnya sehari, dia penyalur sembako, omsetnya satu hari 40 juta. Ya. 40 juta. Kemudian terpuruk habis karena dia salah menggunakan berkat Tuhan itu. Nah, sekarang dia sudah bertobat dan mulai bekerja dengan orang lain. Betapa susahnya saudara sekalian, sudah pernah menjadi bos, kemudian sekarang harus kerja dengan orang lain, diatur-atur orang. Ya, kadang-kadang dia juga kurang sabar. Saudara pemirsa, dampaknya kemana-mana akibat dari kalau kita salah menggunakan berkat Tuhan. Saya sudah berkali-kali hampir nyaris mau dipukul orang. Ya, ketika apa? Saya menegur orang merokok. Ya. Kalau menegur orang tuh tidak gampang, saudara sekalian. Mana ada larangan merokok katanya dalam Alkitab. Jadi saya ingin untuk mengajar kita sekarang, kalau hamba Tuhan menegur kita, mari rendah hati. Supaya jangan kepada kita datang kutuk belalang pelahap. Kutuk belalang pelahap itu terjadi apa? Berkat itu baru mulai tumbuh, sudah dimakan oleh apa saja. Itu disebut kutuk belalang pelahap. Dan hari ini saya mengajar kita semua, mengajak kita semua untuk kita menjadi orang yang rendah hati, dan seperti kata ayat tadi yang kita dengar bersama-sama tadi, saudara sekalian. Yoel 2 ayat 25. Katanya, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelap, dan belalang pengerip tentaraku yang besar, yang kukirimkan ke antara kamu. Apa saudara sekalian penyebabnya? Penyebabnya ialah Tuhan mendorong umat Tuhan untuk bertobat. Bertobatlah semua. Ya, sampai dikatakan, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Kebiasaan di antara orang Israel ialah kalau mereka bertobat itu dikoyakkan bajunya. Sadar akan dosa, mereka koyakkan bajunya. So sekalian, hari ini mari kita memandang ke masa depan dengan pikiran pemulihan daripada Tuhan. Dan tidak pernah ada pemulihan bila saudara tidak sungguh-sungguh serius bertobat, mulai menggunakan berkat Tuhan dengan bertanggung jawab. Tidak pernah menggunakan berkat Tuhan dengan tidak bertanggung jawab. Saudara sekalian, anggur itu diperas untuk minuman. Ada ayat firman Tuhannya. Diperas untuk minuman seperti kopi dan teh sekarang ini. Tetapi umat Tuhan lebih senang meminum miras, minuman keras yang dibuat dari anggur. Itulah sebabnya mengapa hari ini saya mengatakan, tolong jangan lagi hidup dengan rokok, minuman keras, karena engkau sama dengan membakar berkat Tuhan. Gunakanlah berkat Tuhan yang bertanggung jawab, dan hiduplah sesuai dengan apa yang ada pada saudara sekalian. Jangan juga hidup dengan berhutang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Engkau siapkan bagi kami. Tolong semua jemaat-Mu, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini untuk bertanggung jawab terhadap segala berkat Tuhan
yang berlimpah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Lindungi kami supaya kami jangan melanggar janji dengan firman Tuhan, supaya kami dapat menerima pemulihan dan mulai hari ini memandang ke masa depan dengan pikiran dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, karena kami sudah menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap setiap berkat Tuhan yang kami terima. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.